Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Iksan Pratama dengan NIM 120303006. Berkenaan dengan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Dr. Beni Ahmad Saibani MSI. Nah, dengan tema manusia sebagai makhluk individu. Nah, manusia sebagai makhluk individu ini diartikan sebagai perseorangan atau tidak dapat terbagi, yaitu bukan berarti manusia sebagai makhluk individu ini dia tidak bisa bersosial dengan manusia-manusia yang lainnya, atau bukan berarti dia tidak membutuhkan manusia yang lainnya, tetapi diartikan sebagai yang tidak dapat terbagi atau perseorangan. Nah, ciri-ciri dari manusia sebagai makhluk individu ini bukan hanya dari segi fisik atau biologisnya saja, tetapi dari segi sikap, perilaku, selera, maupun cara dia mengambil keputusan atau bersikap. Nah, faktor-faktor individu ini diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dimana tertuju pada keturunan, yaitu faktor genotip ini sesuai keturunan masing-masing. Sebagai contoh, orang yang berasal dari keturunan yang memiliki ciri fisik seperti ibunya cipit, berarti keturunannya atau anaknya berarti memiliki kurang lebih fisik yang sama dengan ibunya, karena faktor genotip ini sangat berdasarkan dengan keturunan dan genetik orang tuanya sebelumnya gitu. Jadi masih seputar tentang keturunan dan ciri fisiknya. Nah, yang kedua ada faktor fenotip. Faktor fenotip ini mempengaruhi dari sisi lingkungannya. Sebagai contoh, saya ambil contoh orang di desa dan orang di kota tentu saja memiliki perbedaan yang sangat terlihat gitu ya. Nah, orang di desa memperoleh hasil pangan atau hasil sandang pangannya diperoleh dengan hasil bertaninya. Jadi mereka memperoleh makanan, mereka memperoleh kebutuhannya dari hasil alam, karena orang di desa ini lebih dekat dengan sumber daya alamnya. Nah, mereka memperoleh makanannya dari perkebunannya, dari yang mereka tanam, sehingga dari segi gizi mereka lebih memperoleh banyak gizi dan biasanya lebih sehat secara jasmani. Nah, beda lagi dengan orang kota. Orang kota ini mempunyai kebiasaan yaitu memilih makanan atau membeli makanan dari makanan yang sudah jadi atau junk food. Mereka tidak menanam atau berkebun seperti halnya orang desa yang memperoleh sandang pangannya, tetapi mereka lebih ke membeli dan menjadi konsumen dari makanan atau junk food yang sudah jadi. Nah, dari dua pandangan ini sudah memiliki dua pandangan yang berbeda antara orang kota dan orang desa. Tentu saja menjadi faktor penentu dari faktor fenotip ini. Nah, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Yang pertama ada faktor empiristik. Faktor empiristik ini dipengaruhi yang seperti yang tadi saya bilang dari segi lingkungannya. Nah, biasanya dari segi lingkungan ini dipengaruhi oleh cara mereka bergaul, cara mereka bersosialisasi, cara mereka bersikap, dan cara mereka mengambil keputusan pada sosialnya masing-masing gitu. Nah, yang kedua dari segi nafistik. Dari segi nafistik ini seperti yang saya jelaskan tadi, sesuai dengan keturunannya masing-masing gitu. Jadi terdapat perbedaan antara orang yang berkulit hitam
dan orang yang berkulit putih itu memiliki perbedaan yang sangat jelas gitu dari segi keturunannya. Nah, nafistik ini membahas tentang keturunan dan cara mereka membedakan antara keturunan yang satu dengan keturunan yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah faktor konvergensi. Nah, faktor konvergensi ini yaitu faktor penengah antara keduanya, antara faktor nafistik dan faktor empiristik. Nah, faktor konvergensi ini menjadi penengah antara keduanya yang memiliki cara pandang tidak memihak antara faktor empiristik atau faktor nafistik. Nah, yang terakhir faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Yang pertama yaitu vital, yaitu faktor vital. Nah, faktor vital ini dimulai dari umur 0 hingga umur 2 tahun. Nah, di fase ini manusia mengalami yang namanya mengenal ciri biologisnya, seperti baru mengenal yang namanya ingin bisa berbicara dan bagaimana cara memegang, cara berjalan. Biasanya manusia di fase ini masih mengenal faktor atau fungsi dari biologisnya. Nah, masuk ke fase kedua yaitu fase estetik atau fase dari umur 2 tahun hingga umur 7 tahun. Nah, di fase ini manusia mulai mengenal atau mulai beradaptasi dan berinteraksi dengan orang tuanya secara umumnya ya, karena belum mengenal sosial dengan teman-temannya, karena baru biasanya manusia pada fase ini masih mengenal atau baru memulai kenakalannya, ingin mencoba hal-hal yang baru, meniru hal-hal yang menurut mereka sesuatu yang belum pernah dicoba atau sesuatu yang menurut mereka baru dan mereka ingin menirunya gitu. Nah, yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor ini masuk dari umur 7 tahun hingga 13 tahun. Nah, faktor intelek ini juga faktor di mana fase manusia ingin memulai sesuatu hal yang baru, yaitu ingin mencoba hal-hal yang baru seperti ingin berprestasi dan mulai mengenal sosialnya, seperti para remaja membuat geng atau membuat perkumpulan atau organisasi, dan biasanya di sini mereka sudah mulai mempunyai pikiran untuk bisa beradaptasi dengan sosialnya, dapat bisa mencoba hal-hal baru yang mereka ingin capai atau sudah memiliki tujuan yang memang mereka belum pernah coba pada sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah fase sosial. Mohon maaf ya. Nah, di fase sosial ini sudah masuk di fase umur yang matang. Artinya mereka manusia di fase ini sudah mencoba untuk mencari jati dirinya masing-masing. Biasanya sudah memasuki umur 21 tahun atau 20 tahun ke atas. Nah, di fase ini mereka sudah mulai mengenal sosialnya, sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan juga mereka mulai mencari jati dirinya, ingin menjadi apa mereka ke depannya, ingin bisa menjadi seseorang yang berguna atau seseorang yang bisa bermanfaat bagi lingkungannya, yaitu balik lagi ke mencari jati dirinya masing-masing. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan sedikitnya ini adalah manusia sebagai makhluk individu ini bukan berarti manusia itu tidak memiliki sosialnya masing-masing atau tidak membutuhkan manusia yang lainnya untuk dia berkembang dan beradaptasi. Tetapi di fase ini manusia sebagai makhluk individu ini lebih kepada mengenal dirinya, sehingga dari waktu ke waktu menjadikan dirinya dapat berguna dan dapat menemui tujuan hidupnya masing-masing sebagai manusia pada utuhnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin hanya ini yang dapat saya
terangkan dan saya jelaskan. Baik kesalahan maupun kekurangannya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.